Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan hati masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama naikkan pujian, kita datang bersyukur. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dan menerima kesempatan yang baru kembali. Kami boleh menikmati satu hari lagi. Kami mau memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mulai dengan hati yang bersyukur Tuhan. Biar setiap hati kami pagi hari ini naik di hadapan Engkau. Biar setiap pujian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih kami mau memulainya dengan hati yang baru. Ini setiap kami dan keberadaan kami Tuhan pagi hari ini. Ajar hati kami dan bawa hati kami mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan oleh karena kuat dan gagah. Tapi karena kami tahu bahwa senantiasa Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kami. Untuk melewati setiap hari dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, biar pagi hari ini kami mau bawa setiap pujian kami. Kami mau berkata bahwa senantiasa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Kami tahu Engkau menyediakan apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Bersama pagi hari ini kami bawa setiap pujian kami. Kami mau katakan di hadapan Engkau bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap seruan dan doa kami Tuhan. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman kami mau katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sebab hati kami percaya penuh akan firman-Mu Tuhan. Engkau yang pegang setiap kehidupan kami. Engkau yang menilik setiap kedalaman hati kami. Engkau yang tahu setiap waktu-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik.
rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Sebab itu kami melihat senantiasa pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat, Tuhan lakukan atas setiap hidup kami. Kami bawa setiap hati kami pagi hari ini. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami sanggup melewati setiap waktu dan hari-hari kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa senantiasa tangan-Mu turun atas setiap kami. Tangan-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Engkau yang membawa setiap kami masuk di dalam rancangan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami bawa setiap pujian dan doa kami di hadapan Engkau. Ini setiap kami Tuhan. Sebab itu hati kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hati kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, kita boleh berjumpa kembali di pagi ini. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, ya. Kita patut bersyukur setiap kali bangun di pagi hari. Kita bersyukur buat nafas yang baru, buat hidup yang baru. Baik, kita akan baca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 saya akan bacakan buat setiap kita.
Ibrani 12 ayat yang ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi ini tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Saudara, firman ini berkata bahwa mari kita menjaga hati, menjaga hidup, menjaga hari-hari ini agar kita jangan menolak firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu adalah penuntun hidup kita. Firman itu adalah kekuatan. Firman itulah yang menyelamatkan kita. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Ya, firman Allah itu berasal dari mulut Allah. Bahkan Alkitab berkata firman Tuhan itu berkuasa untuk melakukan semua yang disuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu membawa kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetapi firman itu baru bisa terjadi ketika kita menyambutnya, mempercayainya, memperkatakannya, dan menghidupinya. Kalau firman itu hanya kita baca dan kita abaikan begitu saja, itu hanya menjadi kata-kata, logos. Tapi firman Tuhan yang sesungguhnya ketika kita terima dengan hati dan kita lakukan dengan iman, itulah yang akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, ayat ini berkata, mari kita menjaga hidup kita, mari kita menjaga hati kita, mari kita menjaga pikiran kita agar kita tidak menolak firman Tuhan. Ya, lalu bagaimana caranya kita mendapatkan firman Tuhan? Ya, ayat ini berkata, ya, sebab jikalau mereka ya yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Firman Tuhan itu ada banyak cara disampaikan. Ada yang Tuhan itu langsung berbicara. Kita lihat ya pada zaman dulu nabi-nabinya Tuhan berbicara. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan masih sanggup berbicara kepada kita. Tetapi yang kedua, ada firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya di bumi. Seperti hari ini saya sedang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Sebab yang saya khotbahkan itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau saudara menolak firman, ya, menolak ya Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara di sorga. Kalau selama di bumi aja kita ini menolak firman, dengar khotbah kita nggak dengar, kita baca firman juga kita nggak nurut, ya kita sudah tahu kebenaran kita nggak mau taat, ya itu artinya kita menolak firman. Dan hari ini ada begitu banyak orang yang mengaku dirinya Kristen tapi sesungguhnya hidup mereka menolak firman. Mereka enggan untuk taat pada firman. Contoh, Alkitab berkata, ampuni musuhmu, doakan musuhmu, kasihi musuhmu. Tapi kita gak mau melakukan. Kita malah tambah panas, tambah jengkel, kepahitan, gak selesai-selesai. Itu artinya kita menolak firman. Ya, bagaimana caranya kita menolak firman, Bu? Saya tuh gak pernah menolak firman loh, Bu. Saya sih tetap percaya Yesus Tuhan, Bu. Ya, tapi ya tiap hari sih saya khawatir apa Tuhan masih melindungi saya, apa Tuhan masih, itu namanya kita menolak Dia yang berfirman. Ya, saya sih percaya Yesus, Bu, tapi suruh ngampuni saudara saya itu yang jahatnya kayak begitu, gak bakalan. Itu namanya Anda menolak firman. Orang yang menyambut firman, membuka hati bagi firman, menyambutnya, menerimanya, bahkan melakukannya, mereka adalah orang-orang yang menyambut Tuhan, saudara. Jangan pernah menolak firman Tuhan. Jangan pernah menolak ya
perkataan Allah. Ketika kita baca, ketika kita dengar, mari kita responi. Suruh ngampuni, ya ngampuni. Berat tapi tetap, karena itu firman Tuhan. Tuhan berkata, bagaimana bisa hidupmu berbahagia kalau barisan depanmu itu kebenaran, ya, barisan belakangmu itu kemuliaan akan mengikuti engkau. Berarti saya harus sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Itu firman, jangan disangga. Kalau hari ini engkau mendengarkan Tuhan bilang, tinggalkan dosamu, kenajisanmu, ya kuduslah kamu sebab aku kudus, karena tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Tuhan. Lakukan saudara, jangan berlama-lama melakukan firman. Kenapa? Karena ada jaminan berkat yang Tuhan sediakan. Apalagi kalau kita menolak firman, Tuhan berkata di sana, ya. Sedangkan orang yang menolak firman Allah di bumi saja tidak luput, apalagi jika kita berpaling daripada Tuhan yang berbicara kepada kita dari sorga. Saudara, setiap firman Tuhan itu murni, setiap tuntunan Tuhan itu datangnya dari Tuhan, dan semua yang baik. Pasti firman Tuhan itu baik, saudara. Nggak ada firman Tuhan yang jahat. Ya, firman Tuhan itu selalu baik, karena itu terimalah. Jangan menolak firman, terima firman itu, ya. Dan percayalah saudara, ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat yang akan engkau terima ketika engkau sungguh-sungguh mempercayai firman. Apapun masalahmu hari ini, biarlah engkau terus memperkatakan di hadapan Tuhan, aku mau percaya Tuhan. Sekalipun berat, aku mau mengampuni. Sekalipun berat melihat keadaanku hari-hari ini rasanya sulit, tetapi aku mau tetap percaya. Ya, sekalipun terlihat sangat tidak masuk akal bahwa akan datang pertolongan, aku mau percaya bahwa Tuhan sanggup. Ya, sekalipun dokter sudah mengatakan penyakit ini gak bisa sembuh, aku mau mempercayai perkataan Tuhan bahwa Engkaulah penyembuh yang ajaib, bilur-bilurmu sanggup menyembuhkan. Mari saudara, hidupi firman itu. Lakukan firman itu agar hidup kita semakin diubahkan dan kita semakin mendapatkan perkenanan Tuhan. Buang kepahitan, kebencian, dendam, berdamai dengan orang-orang. Ya, dan hiduplah di dalam kekudusan. Jaga perkataan, jaga sikap kita, lakukan firman. Maka engkau akan berbahagia. Karena itu saudara, mari kita mau terus merenungkan firman, kita mau terus melakukan firman, kita mau terus menghidupi firman. Sehingga kita boleh mengalami kekuatan demi kekuatan, karena firman itu adalah kekuatan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu ialah yang akan menjamin kehidupan kita bahkan sampai pada kekekalan. Biar kita mau terus percaya kepada firman Tuhan. Kita mau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Dengan cara apa kami menggenapi firman? Dengan melakukannya. Karena firman itu dapat bekerja ketika ada timbal balik dari kami. Bukan hanya membacanya, bukan hanya mendengarnya, tapi meresponinya dengan benar. Itu artinya kami menggenapi firman itu. Kami mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Katakan bersama saudara, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, mujizat sertai tiap langkah. Kau yang beserta dengan kami Tuhan, amin. Di dalam hidup kami, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya firman Tuhan berkuasa untuk melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu kami tidak mau menolak Engkau yang berfirman. Kami tidak mau menolak firman Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu
bahwa kami tidak akan luput dari penghukuman ketika kami menolak firman Tuhan. Ajarkan kami untuk taat dan setia, karena kebaikan demi kebaikan akan menyertai hidup kami ketika kami taat pada firman-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan bukakan bagi kami. Mampukan kami untuk terus menjadi penurut-penurut yang dikasihi oleh Engkau Bapa di akhir zaman ini. Kami percaya Engkau menaungi kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Mereka akan melakukan aktivitas pagi ini, yang bekerja, yang bersekolah, yang berkuliah. Tuhan sertai dimanapun kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami. Biarlah semua mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan saja. Apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Berkati Bapa, bahkan untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka yang berulang tahun. Kami bersyukur buat 1 tahun Tuhan tambahkan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera kebahagiaan meliputi kehidupan setiap mereka yang berulang tahun hari ini Bapa. Baik itu juga ulang tahun perkawinan, Tuhan memberkati. Diberkatilah Engkau, kata firman Tuhan. Dipanjangkan umurnya, kekayaan hormat di tangan kiri, umur yang panjang di tangan kanan-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau memberkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Hari-hari ini Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu dan percaya di dalam firman Tuhan ada jawaban. Mari kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Sungguh-sungguh saudara, biarlah bangsa ini dilawat oleh Tuhan, dijauhkan dari segala kerusuhan, pemberontakan, dijauhkan dari segala terorisme, bencana, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Biar nama Tuhan dipermuliakan di atas bangsa kami, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, Polri, TNI. Tuhan memberkati agar bangsa kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Selamat pagi, Shalom dan Immanuel.